Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Senolanifa dari Prodi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menjelaskan destinasi wisata alam yang dikembangkan di kawasan Cianjur Selatan dengan mata kuliah perencanaan dan pengembangan pariwisata kelas 1 dengan dosen pengampu Bu Rizky Nurul Nugraha. Beberapa yang harus dikembangkan dan yang dikembangkan adalah seperti pembangunan infrastruktur, daya wisata atau atraksi, prasarana dan sarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat seperti apa sih? Seperti program sadar wisata, pelatihan tunggal, pelatihan bahasa, atau pelatihan nama tanah, pelatihan hospitality, atau pelatihan restoran. Kedua, di mana sih destinasi wisata alam itu dan cara menjangkaunya bagaimana? Nah, di Cianjur Selatan itu ada banyak sekali destinasi wisata alamnya, mulai dari pendakian, air terjun, taman, ataupun waktu. Di sini saya mengambil dua contoh destinasi wisata alam yang ada di Cianjur Selatan. Yang pertama adalah Gunung Gede. Gunung Gede itu beralamat di Cipenda, Pancet, Kabupaten Cianjur. Gunung Gede ini terletak di 3 kabupaten sekaligus, yakni di Cianjur, Sukabumi di sisi selatan, dan Bogor. Terus yang kedua ada Curug Cikondang, alamatnya di Wangun Jaya, Cempaka. Curug Cikondang ini berada di situs Buru Padang. Selain itu, Curug Cikondang ini berada di Desa Sukadana dan ada di tengah-tengah pesawahan, warga serta perkebunan teh. Curug ini pun dikelola oleh warga sekitar Desa Sukadana. Saya menuju ke Cianjur Selatan. Ada dua akses utama menuju Cianjur Selatan, yaitu melalui jalur darat, utara dan timur. Jalur barat terutama sebagai gerbang akses melalui Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Jakarta. Jalur utamanya adalah Puncak, sedangkan alternatifnya bisa melalui Jonggol atau memutar ke Sukabumi melalui Ciawi. Kalau kamu bahasa dari arah timur seperti Bandung, juga Purwakarta, atau wilayah Jawa Tengah, Anda bisa melalui jalur Padalayan dan Cianjur. Kapan sih destinasi wisata alam di Cianjur Selatan dikembangkan? Dari awal tahun 2020, di Cianjur Selatan telah dilakukan pengembangan destinasi wisata alam, mulai dari aksesibilitas, penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan, dan penyediaan fasilitas, hingga pengembangan masyarakat dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata. Pengembangan masyarakat tersebut meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kesadaran serta masyarakat. Yang keempat, mengapa sih destinasi wisata alam di Cianjur Selatan perlu dikembangkan? Karena pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar devisa negara yang menjadi sektor yang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itulah diperlukan pola perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang berkesinambungan agar keuntungan yang diperoleh dari sektor ini bisa didapatkan secara maksimal. Business Unit Management Organization menjadi salah satu contoh pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola destinasi pariwisata dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemuda dan masyarakat. Selain menjadi penyumbang devisa pengembangan pariwisata, juga dapat menaikkan pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Cianjur Selatan ini. Selain itu, juga karena adanya pemberdayaan masyarakat, jadi dapat menambah lapangan pekerjaan. Selain itu, juga dapat menaikkan citra dari Cianjur Selatan yang bisa dikenal lagi karena Cianjur terdapat sekali banyak wisata alam yang dikelola dengan baik dan belum banyak disertai oleh banyak orang. Sehingga ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi Cianjur Selatan. Dan siapa sih stakeholder yang akan terlibat? Yang pertama ada staf industri pariwisata. Sebagai pemangku kepentingan di dalam destinasi wisata, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kepuasan dan kesenangan wisatawan atau customer-nya. Karena mereka adalah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan si wisatawannya, melayani semua kebutuhan wisatawan dengan nama tamah, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi, sampai kepada tour guide mereka yang terjun langsung ke wisatawan. Oleh karena itu, mereka diperlukan pelatihan khusus agar bisa memuaskan wisatawan yang datang dan berkunjung ke Cianjur Selatan ini. Terus yang kedua ada konsumen. Konsumen tak kalah pentingnya, karena mereka adalah salah satu faktor yang terpenting karena dengan adanya konsumen atau wisatawan yang datang ke suatu daerah, maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka sekitar Cianjur Selatan dan menambah pemasukan pendapatan asli daerah serta pendapatan masyarakat lokal. Yang terpenting adalah mengurangi angka pengangguran karena dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Cianjur, maka akan banyak wisatawan yang membuka usaha mulai dari makanan hingga kerajinan tangan. Karena banyak yang membuka usaha, maka akan banyak juga yang membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada investor.
Investor adalah faktor penting di dalam pengembangan destinasi wisata. Dikarenakan dalam pengembangan destinasi wisata membutuhkan dana yang sangat besar, dan belum tentu dana yang dimiliki masyarakat atau pemerintah yang mau mengelola dananya yang cukup. Oleh karena itu, perlunya suntikan dana dari pihak swasta untuk menambah kekuatan dana dalam membangun pengembangan destinasi wisata. Tentunya di penyajian awal investor juga akan mendapatkan keuntungan berapa persen sesuai dengan penyajian awal. Dan yang keempat adalah pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan di sini sangat dibutuhkan agar kita membangun dan mengembangkan destinasi wisata tanpa merusak dan yang ada, tidak memunculkan pencemaran yang ada mulai dari udara, tanah, dan air. Karena limbah pun harus dikelola dengan baik agar mengurangi pencemaran. Oleh karena itu, pemerhati lingkungan sangat penting di sini agar alam yang kita punya bisa terus dijaga dan tidak dirusak. Yang kelima adalah pemerhati dan penggiat warisan dan pelestarian budaya. Pemangku kepentingan ini adalah memiliki kepentingan untuk memperhatikan dan melestarikan budaya lokal yang ada agar tidak terintegrasi oleh budaya barat, sehingga kebudayaan dan tradisi lokal warisan leluhur di Cianjur Selatan tidak akan punah dan terus akan dilestarikan. Yang keenam adalah masyarakat tuan rumah. Masyarakat di sekitar Cianjur Selatan ini memiliki kepentingan khusus di stakeholder ini, karena jika masyarakat tidak welcome terhadap wisatawan yang datang ke daerah Cianjur, maka tidak akan terjadi hama-hama. Di sini peran pemerintah sangat penting untuk mengadakan program sadar wisata agar masyarakat lebih khusus yang berada di Cianjur Selatan ini welcome terhadap wisatawan yang datang. Yang ketujuh adalah pemangku kepentingan yang satu ini adalah pemerintah. Pemangku kepentingan satu ini sangat berkontribusi besar terhadap peraturan tentang pariwisata dan pengelolaannya, serta yang mengatur pajak dan sertifikat pariwisata agar destinasi yang dikembangkan berjalan teratur dan sesuai rencana. Karena tanpa adanya izin dari pemerintah juga untuk mengembangkan destinasi, maka sebesar apapun dana yang kita punya tidak akan ada artinya. Yang terakhir adalah pelaku ekonomi lokal dan nasional. Pelaku ekonomi lokal dan nasional memiliki kepentingan untuk mempromosikan dan menjual aneka barang kepada wisatawan yang datang, karena barang yang dijual adalah produk dalam negeri yang diproduksi secara lokal dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga menarik wisatawan untuk membelinya agar produk lokal di Cianjur semakin terkenal dan menambah pendapatan asli daerah seperti kerajinan tangan, kuliner, fashion, dan sebagainya. Bagaimana cara mengembangkan dan mengenalkan destinasi wisata alam yang ada di Cianjur? Setiap daerah pasti mempunyai potensi wisata yang ada. Bahkan tak hanya itu saja, potensi alam, budaya, kesenian, dan sebuah peninggalan terkadang perlu kita perhatikan. Seiring karena hal-hal tersebut saling melengkapi elemen wisata. Membiarkan saja itu tidak akan berarti membuat sebuah perubahan. Dan dari itu, bagaimana sih cara mengembangkan potensi wisata daerah, terutama wisata alam? Yang pertama, mengenai dulu potensi yang ada secara sama. Terus yang kedua, mengajak seluruh anggota keluarga agar mereka sadar akan potensi alam yang mereka punya. Yang ketiga, mengkomunikasikan dengan beberapa hal pihak dan terkait. Yang keempat, mempublikasikan baik secara langsung ataupun media. Yang kelima, pengelolaan dan manajemen oleh orang-orang yang memahami atau sadar akan kebutuhan wisata. Yang keenam adalah melakukan monitoring terhadap segala sesuatunya. Jika semua sudah dilaksanakan, tinggal mempromosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website resmi, ataupun blog resmi. Kesimpulan dari video ini adalah mengembangkan destinasi wisata alam di daerah Cianjur Selatan sangat sulit dilakukan, karena kan banyak sekali potensi alam yang dapat dijadikan destinasi wisata. Tentunya dapat menarik wisatawan dengan cara mengembangkan dan mengelola dengan baik, seperti memperbaiki aksesibilitas sarana dan prasarana dan fasilitasnya, serta meningkatkan atraksi wisata. Karena dengan mengembangkan destinasi cukup menambah pemasukan asli daerah dan mengurangi angka pengangguran di daerah Cianjur Selatan. Sekian video saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf.